Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita udah lewatin tahap memahami apa sih kata penulis. Hari ini kita maju lagi nih ke tahap ketiga, membaca analitis. Jadi, saatnya kita berinteraksi secara kritis. Ini bukan cuma nerima aja, tapi justru momen kita buat merespons, ya kan? Menimbang gagasannya. Betul sekali. Sumber kita kali ini bab 11 dari How to Read a Book, fokusnya di menyetujui atau tidak menyetujui penulis. Kita bakal coba bongkar gimana sih caranya kita bisa ngasih penilaian yang adil gitu. Nggak cuma berdasarkan suka nggak suka, tapi benar-benar menilai argumennya, kokoh nggak, lengkap nggak. Persis. Ini penting banget. Kuncinya bukan sekedar, saya suka ini atau nggak suka. Ini tuh soal penilaian kritis yang dasarnya pemahaman. Ada aturan ke-9 di buku ini yang fundamental sifatnya. Sebelum Anda bisa bilang, oke, saya setuju, atau, saya nggak setuju, atau bahkan, saya tahan dulu deh penilaiannya. Anda itu harus bisa bilang dulu dengan yakin, saya ngerti. Oh, jadi harus ngerti dulu ya? Iya, tanpa pemahaman kritik kita itu ya bisa jadi cuma prasangka aja kan? Menariknya lagi, bilang saya nggak ngerti pun itu bisa jadi kritik loh. Kritik yang valid. Gimana tuh maksudnya? Iya, tapi ini syaratnya Anda udah usaha keras buat paham. Dan Anda bisa tunjukin gitu, di mana letak masalahnya di buku itu. Mungkin argumennya muter-muter, nggak jelas, atau kata-katanya ambigu. Nah, itu kritik ke cara penulis menyampaikan. Oke, paham. Jadi fondasinya harus paham betul dulu ya. Nah, setelah kita katakanlah udah di tahap paham itu, terus kita mau nggak setuju nih. Gimana caranya biar konstruktif? Kayaknya ada caranya ya, biar nggak asal nggak setuju aja. Bener banget. Ini bukan sekedar nolak mentah-mentah. Bab 11 itu ngasih 4 landasan spesifik kalau kita mau nggak setuju. Dan ini penting. Kritikannya harus ada alasannya. Harus balik lagi ke teksnya. Gitu. Yang pertama, kita bisa nunjukin kalau penulis itu kurang informasi atau uninformed. Kurang informasi, oke. Artinya, ya dia nggak punya pengetahuan fakta yang relevan, yang penting buat argumen yang dia bangun. Kurang cukup gitu pengetahuannya. Contohnya ada nggak biar lebih kebayang? Ada. Contoh klasik dari buku itu Spinoza misalnya. Dia keliru anggap demokrasi itu bentuk pemerintahan primitif. Nah, itu karena dia kurang informasi soal sejarah dan potensi demokrasi sebenarnya. Oke. Atau contoh lain, Saint Thomas Aquinas. Dia punya pandangan yang salah soal materi benda langit. Ya karena keterbatasan ilmu di zamannya itu. Sip. Itu yang pertama. Terus? Kedua, kita bisa kritik karena penulis salah informasi. Misinformed. Nah kalau ini, penulisnya bikin klaim atau pernyataan yang keliru. Yang nggak sesuai fakta atau bukti. Beda ya sama yang tadi? Beda. Ini bisa jadi karena dia kurang informasi tadi, tapi fokusnya di kesalahan klaimnya itu sendiri. Contohnya, pandangan Aristoteles yang keliru soal peran betina dalam reproduksi hewan. Itu kan salah informasi. Oke. Jadi yang pertama kurang data, yang kedua datanya salah atau klaimnya salah. Dua-duanya soal fakta ya berarti? Iya, betul. Keduanya sangat bergantung pada fakta. Nah, 2 poin berikutnya ini beda lagi. Gimana tuh? 2 berikutnya, ini geser dari fakta ke penalaran dan cakupan. Yang ketiga, kita bisa bilang penulisnya tidak logis, illogical. Ini nyerang proses mikirnya dia. Kesimpulan yang dia tarik itu nggak nyambung sama premis-premisnya. Jadi, kesimpulannya nggak valid gitu. Meskipun premis awalnya mungkin benar. Ada cacat di alur logikanya. Wah, ini kayaknya butuh lebih teliti ya, buat bedah cara mikir penulisnya. Iya, memang. Perlu dibedah alur argumennya. Nah yang terakhir, yang keempat. Apa tuh? Kritiknya adalah, analisis penulis tidak lengkap, incomplete. Di sini, mungkin informasinya benar, logikanya juga nggak salah. Tapi dia gagal bahas semua aspek penting dari masalah yang diangkat. Maksudnya gimana? Ya, mungkin ada sudut pandang penting yang kelewat. Atau detail relevan yang nggak dibahas. Atau dia nggak lihat implikasi lebih jauh dari argumennya sendiri. Jadi rasanya tuh kayak ada yang bolong gitu di analisanya. Belum tuntas. Oke, jadi ada 4 nih. Kurang informasi, salah informasi, tidak logis, sama tidak lengkap.
Kedengerannya ini kerangka yang solid banget buat kritik. Tapi dalam praktiknya gimana? Apa batasan antar poin ini selalu jelas gitu pas kita baca? Misalnya tadi, salah informasi kan sering karena kurang informasi juga ya? Pertanyaan bagus, dan memang sering ada tumpang tindih. Jelas banget kalau kurang informasi itu bisa menyebabkan salah informasi. Terus, analisis yang nggak lengkap tadi, poin 4, misalnya karena dia nggak berhasil narik kesimpulan jelas dari bukti yang ada. Itu karena bisa juga dilihat sebagai bentuk nggak logis, poin 3. Atau setidaknya ya kelemahan dalam cara dia bernalar. Iya juga ya. Tapi, gunanya membedakan 4 ini tuh biar kita bisa nunjuk spesifik. Di mana sih letak lemahnya argumen penulis? Ini sekaligus melatih kita buat membongkar struktur argumennya. Nggak cuma sekedar bereaksi sama kesimpulannya aja. Saya ngerti sekarang. Jadi ini bukan cuma soal setuju atau nggak setuju ya, tapi soal kenapanya dan gimana cara kita sampai ke kesimpulan itu. Kita diajak buat menilai secara terstruktur, adil gitu, menilai kesehatan logikanya, kelengkapan argumennya. Ini soal kejujuran intelektual ya. Betul sekali. Mengkritik buku pakai cara ini tuh bukan berarti kita musuhan sama penulisnya. Sama sekali bukan. Justru ini bagian penting dari percakapan intelektual yang sehat, yang jujur. Mau Anda akhirnya setuju atau nggak setuju setelah lewat proses ini, keputusan Anda itu dasarnya penilaian kritis, bukan cuma suka atau nggak suka sesaat. Anda justru menghargai penulis dengan terlibat serius sama gagasannya dia. Nah, ini dia nih intinya. Buat Anda yang dengerin dan pengen benar-benar menguasai sebuah teks, nggak cuma baca sambil lalu aja. Langkah penilaian kritis ini penting banget. Jadi, sebagai penutup, coba deh tantangan kecil ini. Nanti kalau baca materi berikutnya yang lumayan berat atau menantang, jangan berhenti di pertanyaan, saya setuju nggak ya? Tapi lanjutin. Kalau saya nggak setuju, atau bahkan kalau setuju, tapi kok kayak ada yang ganjel, apa dasar spesifiknya? Coba pakai 4 poin tadi. Apa penulisnya kurang informasi, salah informasi, nggak logis, atau analisisnya nggak lengkap? Iya, coba terapkan kerangka itu secara sadar. Itu bakal ngasah banget kemampuan membaca dan berpikir kritis Anda. Jauh melampaui sekedar baca buku itu aja.